Itulah anak-anak itu cerita sama saya. Oh cucu-cucu mami nih. Apung di atas katanya kan. Di atas apa nak? Apa di atas sayang? Coba cerita sama opung. Atas. Ya, yang tengah-tengah itu meraktekin diinin kakinya terus yang ini datang gini-gini di atas gitu. Yang kecil. Oh, oke. Aku kalau ngomong kayak gini hatiku hancur. Ini cucu-cucu mami ngeliat apa? Berantakan hatiku. Yang anak-anak itu harusnya belum tahu yang kayak gitu-gituan. Karena udah terbukti dong. Siapa yang salah itu akan terlihat. Bangke ditutupin akan tercium sendiri. Akhirnya Allah ngasih buka jalan kan. Selama ini kan mami yang salah-salahin kan. Ya. Mungkin sama Bang Firgon juga. Nah sekarang Allah tunjukkan siapa yang salah. Mundur sedikit Meh. Bener gak sih kalau misalnya dulu itu mami sempat gak setuju Virgon menikah dengan mantan mantu mami yang... Bang, dengar omongan mami ya. Bukan itu bang istri kamu, bukan. Bang lihat deh bang. Nanti anakmu 3 kau cerai. Ini bukan sumpah ya, Bukan. feeling seorang ibu. Nubuat ya. Oke. Melihat karakter, melihat gaya hidup, lifestyle-nya. Dulu kan masih pakai baju congcerohot. Belum gituan tuh. Cong corohot, oke. Cong corohot. Maksudnya open-open gitu. Iya, paham. Sebenarnya Mami dan Egi ini ternyata kalian ini adalah Egi, lu jangan tol, lu masih muda. Mau kondo. Mau kondo lo. Astagfirullahaladzim. oke. Egi, lu cinta apa bohongan? Aku bilang kan cinta itu tidak bisa mandang dari usia. Aku tulus, aku bilang gitu kan. Ada yang komentar tak logi gitu kan, brek logi, bang logi gitu. Awas lo ketemu gue bukin lo. Oke, sebelum kita mulai, aku pengen nanya dulu nih. Mami gimana kondisinya sekarang? Oh amin, lumayan sehat walafiat. Kemudian ada banyak lah yang sudah selama ini di sini nempel jadi terlepas gitu. Lebih lega? Beban itu meringan. Oke, Egi, kabar sehat Egi? Alhamdulillah sehat abang. Mental? Mental sekarang udah makin sehat lagi. Udah makin sehat lagi. Oke, jadi sebenarnya Mami dan Egi ini ternyata kalian ini adalah Settingan. Oke, bisa cerita gak sih kenapa kok kalian kepikiran settingan? Kalian mendapatkan hujatan itu sangat luar biasa loh. Hujatan netizen Indonesia itu powerful banget gitu. Itu gimana tuh? Makanya aku nanya tadi kan, sampai kesehatan mental kalian tuh seperti apa gitu. Jadi gini, aku dulu ya bicara ya. Melihat kondisi Virgon pada waktu itu sudah nggak memungkinkan anakku sampai mau manggung jadi takut. Dalam artian karena ada orang ketika dia manggung beremosi kemudian lempar-lempar apa namanya botol aqua dari bawah panggung lempar. Iya. Astaga. Sampai dia minta yang apa namanya 4 orang untuk ininya dia yang jaga dia, kemudian terus minta ada polisi. Oke, awalnya dari situ. Saya nggak kuat mendengar, melihat, membaca semua yang terjadi dari komen-komenan netizen. Saya nggak mampu, nggak kuat, harus bagaimana gitu. Sehingga saya bicara sama manajemen saya si Ibu Ivon sama asistenku pada waktu itu. Asistenku itu anak Bandung. Aku bilang enggak iya lagi nih. Gimana caranya? Mereka lihat gue nangis terus. Gue telepon lah Egi. Oke, telepon Egi. Jadi gini, kenapa aku kenal sama Egi? Oke, itu awalnya gimana? Egi ini anak angkatnya
Aditya Gumai. Oke. Aditya Gumai itu saudaraku. Oke. Aku punya adik Ya. perempuan nikah sama suaminya namanya Beben. Sepupu kandungnya Aditya. Oke. Nah, jadi aku kalau dia yang aku pakai kan nggak terlalu banyak pertanyaan apa segala macam kan. Ya. Kalau kita kan manggil Aditya kan Dede. Dede pun diam kok, nggak ya sudah dia yang penting dia taunya kita cuma settingan gitu loh. Ya. Kayaknya mungkin Mami Eva mau naikin ponakannya gitu lah, otaknya dia gitu. Pikirannya gitu. Dan kebetulan kemudian Egy kita pun juga nggak aktor ngomong. juga ya. Ya betul. Kemudian kita nggak ngomong juga gitu loh. Udah nak, ya kan? Nah aku bilang, aku nangis. Kamu mau bantu dong. Yang kemarin pertama kali saya pakai yang itu, nggak usah sebut nama di sini. Iya. Gitu kan. Tapi berjalannya waktu kita punya kendala. Oke. Akhirnya Boleh tahu nggak kendalanya apa yang untuk yang pertama? ada banyak hal. Nggak satu visi misi gitu ya. Oke. Ya. Itu saya lepas, saya ke sini, gitu. Nah, berjalannya waktu, bener disedot semua Attention semua. pandangan itu ke kami, karena setiap hari kami live di TikTok. Oke. Tiap hari kami live di TikTok. Penonton kami itu adalah haters. Yang Oke. menghina, yang mencaci, nggak ada yang bagus omongannya semua. Tapi nontonin kami. Aku juga nggak tahu nih netizen. Gimana sih, ya kan? Jadi dia masuk ke live Mami sama Egy ini cuma untuk menghina. Ngata-ngatain, ya. Oke, ngata-ngatain. Oke. Menghujat, ngata-ngatain, menghina. Berapa paling sedikit penonton? Paling sedikit penonton 600. 600. 600. Paling banyak? 12.000. Wuh. Itu Itu kalau komennya hujan semua bang. itu kalau jualan panci laku tuh. Laku, apalagi 12.000. kapas. Wah. Iya. Oke, terus akhirnya ke Egy. Nah, Egy akhirnya setuju sama Mami karena apa? Nah, aku sebelumnya udah kenal sama Mami Eva kan. Mami Eva ini udah aku anggap seperti ibu aku sendiri, ya kan. Apalagi Bang Virgon, Kak Feby, aku anggap seperti kakakku sendirilah. Nah, ketika aku ketemu sama Mami, kita janji di Tebet, di kafenya Bang Indra Bukman ya, waktu itu ya. Mami ceritalah, Mami nangis gitu kan. Aku saking aku nganggap Mami ibu angkat aku yaudah Mi, bagaimana caranya? Kita buat settingan aja ala pacaran. Aku nggak tega lihat anak aku dihujat, dihina satu Indonesia. Aku berpikir aku udah anggap Mami keluarga aku, yaudahlah aku apa salah aku bantu dengan settingan seperti ini kan. Saat itu yaudahlah aku mengambil kerja sama Mami untuk settingan, dan aku di situ kayak 3 bulan ini bang, udah berjalan 3 bulan, aku kayak menyerah, nggak kuat dengan hujatan itu pindah ke aku, hujatan aku. Dihujatlah aku segala macam. Udah gitu aku ditelepon sama kantor tempat Egy kerja. Aku kan Aktor sinetron FTV oke. kan. Oh di kantor PH lah ibaratnya ya. Ditelepon Kan makin banyak tuh engagement, berarti nambah judul dong. Nah aku kira gitu bang, karena saat itu aku sama Mami kan kita lagi nunggu judul, kamu siap-siap ya. Oke. Nah pas aku kira di telepon, kita berjalan 3 bulan, aku Dikirain mau syuting. Iya, aku ke kantor. Pas ke kantor, dibilang Egy maaf gitu. Sementara kita istirahat kamu dulu ya. Aku kaget dong. Maksudnya gimana Pak? Istirahat kayak bagaimana? Aku bilang. Ya ini kamu kan settingan sama Mami. TV tidak bisa menerima untuk settingan seperti ini. Tok aku bilang. Terus gimana Pak? Ya kami istirahatkan kamu setahun. Kita belum bisa ngasih judul kamu. Ini sebetulnya judul udah ada buat kamu, tapi kita mohon maaf banget Gi, karena kamu lagi ngejalin ini, ya belum bisa kasih ke kamu. Disitulah, oh yaudah Pak, makasih Pak. Aku telepon Mami, aku nangis Mi, aku di blacklist Mi. Di blacklist kenapa gitu? Gara-gara aku nggak bisa tinggal sama Mami gitu kan. Katanya di dalam sinetron ini FTV nggak boleh. Nah terus itu gimana dong? Udah terlanjur sama. Aku bilang maju terus. Ngapain kamu denger yang gitu-gituan gitu aku. Tapi kan kehilangan pekerjaan Tapi kan aku juga kan bertanggung jawab.
Kita Oke. warawiri ke sono kemari, ada endorse, ada ini, kan Ya. gitu. Dengan berjalannya waktu, endorse datang banyak. Jadi mungkin Allah ngasih jalan aku sama Mami karena aku ngebantu Mami lillahi ta'ala biar hujatan itu pindah ke kita berdua, biar Bang Firgon bisa naik lagi Iya, gitu. iya. Kan sama ini kan Mami bilang kan Bang Firgon sampai mau ditimpukin pakai botol. Aku nggak tega loh Bang. Sempet bahkan bukan mau lagi, sempet Nah kan. iya kan, mau dilampirin aku nggak tega Bang gitu. Makanya Udah di kayak sini- kakak sendiri juga Virgon udah soalnya. kakak Iya, sendiri, iya. apalagi Kak Feby. Aku deket banget sama Kak Feby, kakaknya Bang Virgon. Iya, iya. Itulah mungkin ya aku bilang ya Allah mudah-mudahan ini jalan aku yang terbaik gitu kan. Gak apa-apa aku diistirahatkan. Mungkin ada rezeki lain dari engkau ya. Alhamdulillah datanglah endorsan. Sampai kita ke KL. Iya. Kita di endorse gitu. Terus dipanggil lagi lah ke acara-acara. Oke. Nah, sempat aku mau nyerah itu Bang karena hujatannya dari netizen itu parah banget. Boleh tahu gak sih yang paling bikin mental breakdown seorang Egy gitu ya? Iya. Karena kalau gue ngomongin mental breakdown seorang Mami, kayaknya kagak ada mental breakdown, apalagi hubungannya sama anak ya kan? Jangan salah. Anak Pernah- kolong nih, anak kolong. Pernah kena juga? Anak kolong Oh ya anak tapi. kolong, siap, aman aja. Hujannya aku ingat ya Bang ya. Oke, apa? Egy, lo kayak gak ada wanita aja Gi. Oke, Terus kedua, masih biasa itu. masih biasa. Egy, lo diguna-guna sama Mami Eva ya. Ya, standar. Egy, lo jangan tol, lo masih muda. Mau kondo. Kondo lo. Astagfirullahaladzim. Oke. Terus dia bilang gini, Egy, mendingan lo balik lagi ke FTV, jangan lo settingan kayak gini. Oh ada juga yang Ada. berkomentar settingan. Oke. Aku bilang kan, Egy, lu cinta apa bohongan? Aku bilang kan, cinta itu tidak bisa mandang dari usia. Aku tulus, aku bilang gitu kan. Ada yang komentar, logi gitu kan, logi, bang logi gitu. Awas lo ketemu gue bukin lo. Lah, Itu. kan nggak ngerusak hidup mereka. Makanya bang, aku kayak sempet stres kan bang, digituin bang. Mi, Lu takut dipukulin juga? iya takut lu bang. Mi, aku nggak mau demi aku nyerah Mi, aku gitu kan, ditanggung Gi. Apa ya, Mami ngomong apa waktu Egy untuk kesekian kalinya mau nyerah? Aku lulus di gini nih. Jadi anak laki-laki harus good. terus aku harus gimana Mi? Dia nangis kan gini. Lap air matanya. Aku bilang, lap air matanya. Terus harus gimana? Maju terus. Kita kan gak ngelakuin, Tuhan yang tahu, gue bilang. Betul. Akhirnya udah pas setelah itu aku mungkin Allah ngasih ide aku kan bikin konten yang lebih menarik biar orang makin sebel sama kita, kemakan sama kita. Akhirnya aku bikin segala macam konten. Dari situ comeback lagi tuh. Iya. Bikin konten makin banyak. Makin banyak hujatan. Komentar itu ada sampai 2000 komentar hujatan. Bukan yang positif ya Bang ya. Hujatan semua Bang. Oh jadi kalau misalnya di kolom sosial media itu ada likes, ada repost, kan biasanya ada komen. Ini hujatan tulisannya Hujatan di sini. komen. Udah real hujatan ya, bukan Real, komen ya. Real hujatan semua. Coba ada lihat dong konten-konten apa aja Ada, sih benar Egy ya. buat Nih. kasih lihat ke kamera yang Hujatan itu. konten pertama yang akhirnya Egy comeback lagi abis dikuatin sama Mami. Heeh. Konten apa masih ingat gak? Oh ini. Oke, mungkin akhirnya gue harus berkonten nih. Nah, pas itu kan aku dapat endorsan kan, dapat rezeki ke luar negeri ya kan. Ini aku bikin dalam di pesawat bikin konten. Konten sama. Nih aku setel ya. Oh musiknya, videonya jalan. Zoom lagi bisa Dut? Oke. Ini yang buat aku kayak comeback udah Gi. Ide-ide lo punculin, jangan sampai lo kalah sama hujatan. Oke. Itu dapat berapa hujatan? Bukan berapa komen? Ini hujatan 16. Pertama kali aku Oh, comeback. baru 16. Baru 16. Oke, yang Nah, paling tinggi. Yang paling tinggi ini komentarnya nih ya Bang. Itu di dia, kalau di gue 745.000. Buset. Oh ini nge-view ya? Nih, Nge-view tapi maki-maki nih Bang. semua. Yang aku kan bikin konten ngasih bunga ke Mami kan. Nih. Ini 442 hujatan semua.
Terus lebih ada lagi nih Bang, aku ide lagi. Saat itu kita kan diundang di dalam wedding kan. Egi datang ya Gi, aku undang gitu. Setelah selesai wedding kan, Mi itu ada bunga-bunga Mi. Yuk kita Ayo, bikin konten ala-ala yuk, ini, gitu. bikin konten ala-ala buat kita kayak mau nikah gitu kan. Di sini lebih parah lagi hujatannya Bang. Kalau dia dibaca-bacain, kalau gue nggak mau. Iya. Nih. Oke. Oh, kamera movementnya, iya. Hujatan berapa itu? Ini hujatan 497, hujatan semua. Hujatan semua. Yang menyukai 11.700. Tapi suka tapi hujat gitu loh. Iya. Kan karena mereka suka menghujat gitu kan. Ada lagi nih Bang, lebih gong lagi Bang. Ada lagi yang lebih gong. Aku dapat endorse di Bandung. Oke. Ini sampai hujatan itu sampai 2.400, view-nya itu 4,8 juta. 4,8 juta View-nya. yang komen. Yang komen 2.400. Komen apa hujatan? Hujatan. Oke. Nih. Aku dapat endorse di hotel kan. Aku bikin lah karena hotel ini ada kolam berenang ya, identik sama kolam berenang. Aku buatlah ini nih. Konten lah di kolam renang Zap. kami berdua. Ngendekin. Nurut mereka ngendekin. Aduh ya Allah. Tapi kalau misalnya Egi kan dibaca komennya, karena kan Egi umur berapa sekarang? Aku sekarang 32. 32, kan masih bermain sosial media lah gitu kan. Kalau Mami kan jarang bacain gitu ya. Tapi kan Mami banyak banget nih selalu dapat hujatan. Pernah gak sih Mami misalnya ketemu orang di luar sana kayak, oh ini nih Mami yang pacaran sama berondong gitu. Lebih dari situ. Nenek-nenek gak tahu diri. Aku cuma gini, hai. Kuncinya itu, hai. Ya oke, tapi minta foto juga akhirnya. Minta foto. Oh, Tetap ya Cin. Oke, tapi gini, gimana tanggapan Egi sekarang ngelihat Mami? Lebih seger aja, lebih fresh, udah nggak banyak pikiran lagi. Karena udah terbukti dong, siapa yang salah itu akan terlihat. Bangke ditutupin akan tercium sendiri. Akhirnya Allah ngasih buka jalan kan. Selama ini kan Mami yang disalah-salahin kan. Ya. Mungkin sama Bang Firgon juga. Nah sekarang Allah tunjukkan siapa yang salah. Oke, tapi kan baru-baru ini kan kalian akhirnya memberikan pemberitahuan lah Iya. ke semua media bahwa apa yang kalian lakukan ini adalah settingan gitu. Mungkin Mami mau menyampaikan sesuatu ke masyarakat Indonesia atau ke fans kalian yang ada di kolom hujatan tadi gitu. Ya kalau saya dari kemarin saya udah bicara, saya sengaja mau diwawancarin di semua ini hanya untuk minta maaf sama kalian semua karena kami berdua sudah membohongi rakyat Indonesia sehingga kalian menghujat saya. Saya tapi semua orang yang merasa menghujat saya sudah minta maaf mereka. Maafin kita ya Mami. Saya juga minta maaf. Saya sujud ya. Saya tunduk minta maaf dengan 10 jari saya. Ya, sama 11 dengan kepala saya nunduk untuk kalian minta maaf. Minta ampun. Kami sudah membohongi kalian. Ya kan? Tapi tolong lihat dasar-dasar kami membohongi. Mungkin lebih bermakna untuk anakku gitu loh. Maafin ya semua ya. Egi udah minta maaf ya Gi. Aku minta maaf juga mungkin fans aku yang selama ini fans aku ya sempat kecewa karena aku ngadain settingan sama Mami. Aku minta maaf karena aku melakukan ini untuk ngebantu Mami biar Bang Firgon tidak dihujat satu Indonesia. Untuk Pak Rudi, aku pribadi minta maaf Pak Rudi. Pak udah beres Pak, ini gimmicknya udah beres Pak, dipanggil lagi Pak, tolong Pak gitu ya. Ya Pak Rudi, aku minta maaf ya Pak Rudi ya, biar clear semua, jadi nggak ada lagi settingan lagi gitu. Ya karena ya aku pure ngebantu Mami biar hujatan itu pindah kita berdua Pak Rudi. Ya, ibaratnya kalian rela lah menjadi tameng untuk Virgon seperti itu. Nah mundur sedikit nih. Bener gak sih kalau misalnya dulu itu Mami sempat gak setuju Virgon menikah dengan mantan mantu Mami yang kemarin? Bener banget.
Dulu dulu saya tinggal di apartemen Cempaka Mas. Ini perempuan kan di rumah terus. Ya gitu. Oh, bareng sama mami? Ya saya bilang kamu pulang, dia nggak mau pulang sama kakaknya juga sama Feby. Oke. Ya, nggak mau pulang. Akhirnya ya aku bilang Virgon tiba-tiba udah ke Muslim aja. Aku nggak dikasih tahu. Oke. Oke ya kan. Terus kemudian berjalannya waktu mau nikah. Aku cuma bilang sama Virgon, aku waktu itu mau terjun loh dari lantai 19. Kenapa? Karena aku nggak setuju. Aku bilang, Bang, dengar omongan mami, ya, bukan itu bang istri kamu, bukan. Bang lihat deh bang, nanti anakmu 3 kau cerai. Mami ngucap seperti itu dulu. Ini bukan sumpah ya, Bukan. feeling seorang ibu. Nubuat ya, Oke. melihat karakter, melihat gaya hidup, lifestyle-nya ini apa, aku itu. Emang apa sih karakter yang mami lihat dari mantan mantu mami ini sampai akhirnya mami sampai kepikiran loncat dari lantai 19 itu kan astagfirullah Mi. Ya memang sumpah demi Tuhan, aku orangnya nggak mau tipu-tipu, nggak mau bohong ya. Aku bilang aku mau loncat dari ini sampai aku tau nggak. Dulu kan aku punya manajemen anak-anak talent tuh, ya kan. Terus anakku kasih aku rusun, rusun itu lumayan lah gitu kan. Jadi anak-anak yang dari luar kota tuh nginep di situ kan. Yeah. Sehingga kakaknya gitu. Aku dibawa lah ke situ, ke rusun itu supaya ada teman-teman gitu, jadi ngobrol apa segala macam. Tanganku diikat supaya aku nggak ini loncat. Dibawa aku ke situ. Nah, supaya aku nggak ngelakuin. Kalau di lantai 19, kalau itu kan cuma di lantai 2, kalaupun ini pada patah-patah kaki mungkin gitu pikirannya tahu. Gitu. Oke. Jadi itu kan rusun itu kan dibikin sama kakaknya jeruji-jeruji, jadi nggak bisa ke ini. Jadi kalau udah masuk ke rumah nggak bisa keluar, kuncinya dipegang. Nah mereka nongkrong di situ sama aku, jadi mereka ketawa-tawa, bikin ngibur-ngibur gitu. Tapi akhirnya ketika sudah menikah, gimana mami bisa? Sudah menikah saya tadi nggak mau datang. Semua keluarga saya, ini ayo ini kan ini begini. Enggak, aku nggak mau. Mamaku kan masih hidup. Dia gini, elusin dia gini. Ayo sayang, bahasa Batak nih. Ayo sayang, ini kan saatnya Virgon berbahagia, nggak boleh begitu. Itu makanya aku datang. Akhirnya datang. Mamaku. Oke. Ngomongin karakter. Kenapa sampai akhirnya mami kepikiran seperti itu? Berarti ada karakter yang mami melihat. Maksudnya kan mami seorang ibu, ya kan? Seorang perempuan juga gitu. Apa sih yang sampai akhirnya ibaratnya nih kalau netizen berkomentar, yalah mami lebay banget deh gitu. Lebay banget sih sampai kayak nggak ngerestuin, kan nggak ada apa-apa juga atau gimana gitu. Kan mami yang ngelihat nih, kita nggak tahu soalnya gitu. Apa sih yang menjadi pertimbangan besar mami sampai mami? Oke, lifestyle-nya? Bukannya Modelnya kok kayak mau hike gitu. Dulu kan masih pakai baju congcerohot, belum gituan tuh. congcorohot, oke. Congcorohot. Maksudnya open-open gitu loh. Iya, paham. Gitu. Saya bilang dia datang ke rumah gitu, suka mau nginep di rumah gitu kan. Ngapain sih nih anak di sini gitu loh. Ya itu ada banyak lagi yang bikin ya, ini apa namanya, seolah-olah dia anaknya orang kaya gitulah ya modelnya. Padahal aduh ntar kalau ngomong jadi gak enak deh. Kalau lu anak orang kaya nyetir aja lo gak bisa. Nyetir bisa udah Bang Virgon baru bisa nyetir. Oh, tapi anak orang kaya biasanya pakai supir Mi. Oh, apaan? Anak orang kaya justru sekarang ini pengen lari nggak ada yang jaga, nyetir sendiri ke ujung dunia kalau bisa ke ujung dunia. Oh iya. Kan gitu. Tapi ya sudah berjalannya waktu terus lihat gini. Enggak iya ini itu. Tapi anakku kan ngomong, kau kan nggak dapat lagi orang yang kayak gini. Ah, udah makan lah itu. Nggak dapat lagi kan, memang nggak dapat lah kalau kayak modelan kayak gini nih, tiap hari bawa Tuhan, tapi yang dilakuin hantu.
gitu. Susah dah. Oke. Ketika udah nikah, itu gimana hubungannya Mami? Kan mau nggak mau kan Mami juga orang tuanya dia gitu kan. Obrolannya komunikasi baik atau gimana? Aku sejak dia punya anak aku ngalah. Tadinya aku kan nggak mau berteman juga, aku nggak mau. Begitu anaknya lahir aku ngalah. Aku lihat cucu. Karena cucu ya. Aku lihat cucu. Starla ya, Iya. yang pertama. Itu masih star lah kan. Aku ngeliat cucu. Ya sehingga ya gitulah ininya. Apa namanya, kebalut lah sakit hatinya. Agak ngeliat cucu agak gimana gitu. Jadi strata paling tinggi dalam kehidupan Mami cucu nih berarti sekarang ya? Cucu lah. Cucu ya orang Batak itu ya. Kalau di dalam orang Batak justru anak dan cucu itu kekayaan. Oke. Gak pernah orang nanya udah berapa mobilmu, enggak. Orang nanya udah berapa cucumu. Itu pangkat untuk saya. Nah, hal itu yang bikin saya cooling down juga emosi. Tapi berjalannya waktu tentang kehidupan ini, loh kok kayak gini, loh, gitu loh. Oke. Ini Mami kan kalau misalnya di beberapa media atau di infotainment, ini banyak video-video Mami kalau lagi di interview. Mami kan selalu berkoar-koar, keras, kenceng, lantang lah ibaratnya. Tapi tiap malam tuh Mami katanya selalu doain Virgon sama cucu-cucu gitu. Tiap hari. Aku tuh bangun pagi kayak sama deh orang muslim lagi sholat ya. Kalau kami dibilang katanya present worship ya. Bangun, aku worship. Tiap hari Tuhan benahi hidup anak-anakku Tuhan. Yang salah kau luruskan, yang ini kau ini kan Tuhan. Lihat aku kadang-kadang sampai aku kadang ini. Tuhan kok belum kau jawab sih? Aku takut jadi melenceng, ngerti gak? Karena gak dijawab-jawab, jadi aku udahlah Tuhan gak ada kali itu yang gue takutin. Yang itu ditakutin sama Mami ya, oke. Sehingga aku ampuni aku Tuhan, ampuni. Tuhan mungkin belum waktunya ya Tuhan, kau kasih seperti ini ya. Ya udahlah aku jalin lagi hidupku, jadi begitu terus. Oke, itu yang Mami selalu doa. Tapi bener gak sih Mami ketika sudah proses untuk bercerai, Virgon, katanya Mami sempat sulit ya untuk ketemu sama cucu. Oh saya pernah datang mau lihat cucu. Saya WA dulu. Saya bilang ini anak-anak pulang jam berapa sekolah gitu kan, saya mau ke rumah, saya mau lihat cucu gitu. Dijawab enggak, dibuka enggak sampai hari ini. Hah? Oh lama sekali dong. 5 bulan yang lalu saya pernah datang. Saya dari Cibubur ke sana ongkosnya sama tol ya, satu kali jalan 270. Oke. Ya, ke tolnya panjang tuh kan tol, Iya. ke tol. Iya. Pulang 270. Saya nyampe jam 9 pagi. Jam 2 ART turun dari atas nanyain saya. Opung mau pulang kapan? Aku bilang kayaknya habis sholat maghrib deh. Terus turun lagi. Enggak, kata ibu pulang sekarang aja. Sorry, berarti Mami udah di dalam rumah nggak ngobrol nih sama? Kan dia di atas aja. Nggak ketemu? Ketemu pas di rumah mau pergi, aku lagi duduk sama cucuku lagi cerita-cerita. Oh, akhirnya bisa ketemu sama cucu, disamperin langsung gitu ya? Disitulah anak-anak itu cerita sama saya. Oh cucu-cucu Mami nih? Apung di atas katanya kan. Di atas apa nak? Apa di atas sayang? Coba cerita sama Opung. Atas. Ya, yang tengah-tengah itu meraktekin diinin kakinya atas, yang ini datang gini-gini di atas gitu. Yang kecil. Oke. Aku kalau ngomong kayak gini hatiku hancur. Ini cucu-cucu Mami ngelihat apa?
berantakan hatiku bener. Yang anak-anak itu harusnya belum tahu yang kayak gitu-gituan. Sorry, ini gue agak kaget sebenarnya kayak nggak tahu ya menurut penafsiran saya tadi kan cucu-cucu yang cerita sama neneknya ada kejadian apa di atas. Dia praktekin ke saya. Terus kakaknya yang paling gede. Saya di sini, ini kakaknya, ini anak-anak ini kursi juga misalnya. Yang tengah itu di sini, yang itu ini nyontohin. Mohon maaf, ini nggak di dalam kamar apa gimana? Itu kan lantai 3, lantai itu bukan studio. Bukan studio. Studio Virgon, kalau Virgon ngetik musik. Itu kan ngisi-ngisi. Ini rumah yang Virgon kasih ya? Iya, yang untuk anak-anak. Untuk anak-anak, oke. Gitu. Nah itu kayak begitu modelannya. Gimana coba? Waktu Mami denger cucu-cucu Mami cerita kayak gitu, itu gimana tuh Mami ngejelasinnya? Aku diem, aku nahan air mata. Aku diem, aku liatin mereka gini. Ya Tuhan, apa gitu aja. Terus aku pas pulang, aku ngomong sama kakaknya, Kak, sama Feby, Kak, itu anak-anak ini kayaknya ngelihat gini-gini gitu. Shh, kata Feby, jangan diomongin sekarang dulu. Ya, aku nggak berani bicara sampai jatuh kesiar. Ya, yang mengenai istri sahnya laporan. CCTV itu ya, kalau nggak salah ya. Istri sahnya laporan. Ya udah, bapaknya bilang karena lu lagi dalam keadaan kayak gitu, lu macam-macam di lantai 3 jadi anak-anak gue bawa dulu gitu kan. Oke. Selesaiin dulu urusanmu kan gitu. Kata anakku gitu sama dia. Jadi baru aku berani buka bicara. Kayaknya tuh anak-anaknya juga laporan ke bapaknya kayak gitu. Makanya bapaknya jantungan. Karena kan anaknya yang perempuan kan udah remaja. Iya. Mana bisa sih kayak gitu. Maunya bapaknya tuh jangan ada orang, jangan ada laki di situ. Itu kan dia sampai cabut dari rumah itu cuman bawa sendal, bawa celana pendek, pakai kaos supaya anaknya nyaman kan dia ngalah, dia sampai kos. Iya. Gitu loh. Jadi nggak bisa dipungkir bahwa Mami ini udah lebih tahu dulu ya sebelum berita ini ke blow up. Iya. Tapi Mami tahan. Aku dan ama Feby. Aku laporan sama Feby. Ya biar awalnya mungkin biar Virgon juga nggak tahu mungkin ya. Kan kayak gitulah ininya. Tapi aku mikir gini. Jadi apa lah anak-anak ini besok kayak gini ya. Tapi bener gak sih Mami ini katanya cucu-cucu Mami tuh sampai pindah-pindah sekolah. Kenapa? Dulu Stara itu udah homeschooling ya. Berjalannya waktu terus supaya bisa bersosialisasi, ada kawan kan gitu. Masukinlah ini sekolah biasa. Tapi sekolah internasional juga gitu. Nah, kayak begini kayaknya bapaknya mau homeschooling lagi dia. Oke, ini karena Menghindari hal-hal yang gak diinginkan. Kalimat-kalimat yang gak enak di kemudian hari untuk anak-anak itu. oke. Jaga mental kesinambungannya itu untuk begitu mereka nanti di saat mereka remaja
itu akan lebih serem, mereka ngelihat sendiri. Kalau dari sekarang nggak ditabur kalimat yang ini, Ya. untuk antisipasi di kemudian hari tentunya. Oke, sekarang cucu-cucu posisinya sama siapa sekarang? Sama Virgon. Sama? Virgon nama kakaknya. Oh udah. Oke. Berarti Mami sekarang lebih banyak ketemu sama cucu-cucu. Aku belum berani ketemu, aku cuman video call. Belum berani ketemu? Aku ngomong, tapi Opung lagi sibuk. Takutnya Lala tuh. Kenapa? Kenapa kan maksudnya sekarang udah lebih gampang aksesnya. Apa yang ngebuat Mami belum berani ketemu cucu-cucu? Aku kalau ketemu mereka pasti aku gegerengan nangis. Gak mungkin, gak bisa dipungkiri itu pasti aku nangis gegerengan. Lala itu orangnya sensitif. Karena aku kan dulu juga sering ngomong, sini duduk, kenapa nang, kenapa. Nanti aku digituin sama dia, sini Opung duduk sini. Coba cerita dulu sama Lala ada apa. Ini Lala nih cucu Mami begitu karakternya ya. Karena aku tanamkan dari kecil gitu. Kalimat yang dari mulut dia di saat dia masih di dalam perut, aku selalu giniin percaya, hai. Kalimat yang pertama kali dia ucapkan lahir ke dunia ini, dia bisa ngomong hai. Makanya aku bilang, Lala itu 80%-nya saya itu. Diam, menilai, kalau udah gak suka, bom. Gitu. Mengalahnya ampun-ampun dia, sama kayak saya, mengalahnya ampun-ampun. Iya. Tapi apa sih Mi yang paling dikangenin kalau misalnya lagi sama cucu-cucu semua? Iya kangen lah, apalagi waktu mereka itu baru belajar bicara, lucu-lucu banget kan itu. Iya. Ya kan, kadang-kadang ngomongnya belepetan, salah. Ya kan, ini aku ngajak, halo, kalau aku lagi live, halo, hai Opung, hai tulang, tulang Opung, gitu kan. Itu lucu-lucu kayak begitu gitu. Iya. Oh nanti aku yang gini, tulang itu artinya bahasa Batak, gini gitu. Oke, pas denger kasus nih dari mantan mantu gitu kan. Ini perasaan Mami sendiri gimana nih? Saya ini buah si malakama loh sebenarnya. Oke. Sementara dia berbuat harus menahan perbuatannya dan segala konsekuensinya. Sebelah di sini saya memikirkan cucu saya. Iya. Untuk bagaimana di kemudian hari. Apa aku nggak bos malakama? Kalau yang eno nggak diapa-apain, jadi kurang ajar. Tapi kalau diapa-apain, cucuku ini gimana? Iya. Benar kan? Iya. Itulah dimakan mati ibu, nggak dimakan mati bapak. Gimana kira-kira? Banyak orang yang ngerasain hal yang seperti ini, kayak saya di ini, ya udah nggak tahu lagi mau harus bagaimana, hilang akal, nggak ngerti mau ngomong apa, nggak ngerti. Gimana ini besok ya? Gimana ini gitu? Aku udah kayak gini, aku sesek. Napas aku kan punya asma. Terus sinusitis. Iya. Ya itulah ininya. Belum ada pandangan ke depan sana, belum ada yang harus bagaimana ini bagaimana. Tapi ini kan juga harus diomongin sama semua keluarga. Yeah. Bagaimana cara menghadapinya di kemudian hari. Anak-anak ini kan gak kecil terus. Ya, apalagi sekarang kan jejak digital kan di mana-mana ya. Egi taulah gitu. Waktu pas kasus ini ke blow up, Mami sempat cerita ke Egi atau untuk Egi sendiri gimana? Karena kan Egi juga salah satu yang mendampingi Mami untuk ikutan menahan luka gitu kan. Mami cerita, Mami kalau ada masalah pasti dia cerita sama aku, dan aku ya sebagai orang dekat sama Mami, aku nasihat nih sabar gitu kan. Udah kita aja nih. Ya kan, pasti ada waktunya kok, ya kan. Udah Mami doa aja sama Tuhan. Kalau aku kan nih, kalau tiap pagi nih jangan lupa berdoa ke Tuhan. Karena aku kan kalau subuh kan aku jam 4.30 subuh kan. Yeah. Aku selalu WA Mami, kalau pagi bangun jangan lupa doa sama Tuhan. Biar Tuhan itu bimbing Mami juga, kasih jalan yang benar, kasih kesabaran. Akhirnya ya udah gitu.
pokoknya banyak sharing ke aku. Kalau ada masalah apa, pasti ngechat ke aku bang. Kalau nggak nelfon, kalau nggak ketemu. Jadi aku udah nggak ada kabar kayak gini. Yaudah Mi nanti lihat bagaimana ke depannya lah gitu kan. Yang penting kan anak-anak udah sama Bang Virgon. Apalagi kan sekarang udah dipegang sama Kak Feby kan. Udah dirawat sama Kak Feby. Kak Feby jagain mereka. Udah kita lihat aja sampai mana. Aku bilang ya Gi gitu. Mami kalau ada apa-apa jangan pernah sungkan. Kabarin ke aku. Ya kan. Ya Gi makasih ya Gi gitu. Ya udah oke kalau ada apa-apa ya cerita Bang gitu. Oke. Mami, tadi kan Mami sempat cerita bahwa apapun kondisinya yang dialami sama anak Mami, sama cucu-cucu Mami, kondisinya Mami selalu mendoakan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tolonglah kalau bisa selesailah permasalahan yang menimpa Virgon dan juga cucu-cucu Mami, keluarga lah ibaratnya. Kayak udahlah tolong hujatan itu beres gitu. Nah, tiba-tiba ada kasus ini, akhirnya kalau dilihat dari banyak komentar netizen, ini banyak juga nih yang akhirnya dulu menghujat Virgon, akhirnya mereka bersimpatik terhadap Virgon gitu. Benar Bang. Sekarang udah respect. Ya, apakah ini yang Mami harapkan dari doa Mami selama ini atau ini kayak di luar dari kendali Mami gitu, kayak apa Mami tidak pernah membayangkan? Kalau saya berpikirnya begini, Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi sama diri saya, bukan tidak ada maknanya. Ya. Maknanya supaya tiap hari saya menyebut nama Dia, supaya tiap hari saya tunduk di bawah kaki Dia, meminta Tuhan, supaya saya jangan lupa sama Dia. Tuhan lihat aku, Tuhan tolong aku, Tuhan, ya kan? Inilah jawabannya semua. Apa yang terjadi kita sama-sama lihat, ya, gak ada yang ditutup-tutupin. Bagaimana saya ngomong di sini, dimanapun saya sama bicara, nggak ada yang ditambah-tambahin, nggak ada yang dikurang-kurangin. Kayak gini modelannya, tiap hari bangun pagi Tuhan, aku kayak begini, pulang nanti Tuhan terima kasih ya kau udah jaga aku, udah ini. Begitulah terus dan seterusnya. Pada waktu dibully aja Tuhan, kuatkan aku Tuhan, kuatkan aku. Ya. Gak semua orang kuat seperti aku ini dikasih di saat aku ini sekarang umurku udah mau 63 loh. Ya kan? Dikasih mental yang luar biasa. Tuhan tuh luar biasa ngasih mental sama aku. Ya. Ya kan? Karena mungkin ada efeknya juga, bapakku kan angkatan udara. Ya, mungkin ada efeknya juga dari situ. Dilatih secara mental. Ya makanya aku bilang aku cuma bisa bilang sama Tuhan, thank you my God. Cuman itu yang aku bisa ucapin untuk semua ini. Karena kan saya kan bisa tahu dong, kita ini kan dua orang tua. Ya. Usia segitu kita udah lalui. Usia sesaya kan mereka belum melalui. Betul. Gelombang hidup yang sebesar apapun saya sudah rasakan. Ya kan? Dari itulah elemennya kita bisa cari jalan keluar. Gitu. Kalau masih kayak dia itu umur segitu kan masih baru kenal warna 3-4. Ya. Kalau kita kenal warna udah bukan magiku lagi. Ya, udah abu-abu inilah udah warna ya, udah turunan-turunan lah ibarat warnanya gitu kan ya. Gitu. Udah mix ini kejadiannya mix ini kan udah begitu kita kan. Nah, itu loh pengalaman hidup istilahnya. Ada terapan pengalaman hidup itu kita cuplik. Bagaimana cara menggabungkan ini untuk menilai orang kan gitu. Karena memang hidup ini memang begitu adanya. Dulu bukan hanya kalian doang sih yang mengalami seperti itu. Pada waktu saya juga muda, banyak yang saya lalui sama dengan kalian lalui yang sekarang ini. Memang kalau orang masih muda itu masih mencari jati diri, belum bisa memberikan satu tanggapan yang ini ya dalam kehidupan kita nih yang betul-betul mantap gini. Kecuali dia mungkin sudah 45. Kalau sekarang mah enak di congoran doang ngomong, nggak lihat tuh tetangga congorannya enak banget ngomong, bentar-bentar ngelibatin Tuhan, bentar-bentar nggak sesuai sama ekspektasi. Nah itu karena dia baru mengenal warna 3 atau 4 warna. Okay. Itulah ininya, dalilnya, dasarnya
untuk menilai orang. Jadi Oke. harapan saya sih dengan berjalannya peristiwa ini, apapun kamu dengar mau nggak dengar nggak jadi masalah buat saya. Tapi saya harus berikan satu nasihat untuk kamu, untuk kesinambungan anak-anak di kemudian hari. Ketika kamu bagus maka terlihatlah di wajah anak-anakmu ini bagus. Kan gitu. Yang bagus aja kita tanam, belum tentu yang bagus datang. Coba introspeksi dulu dirimu, ya kan? Terus untuk berkalimat, ya. Jangan segampang-gampang itu ngomong, seenak-enak udah yang kamu merasa kalau kamu merasa dirugikan nggak bermakna kalimat itu untuk kamu. Jangan, ya kan? Jangan begitu. Apa yang kamu ucapkan, ya. Kalau di agama saya bilang, kamu tinggi hati, maka Tuhan sendiri akan merendahkan kamu. Tapi kalau kamu rendah hati, Tuhan sendiri yang angkat derajat kamu. Ya. Itu imbalannya, ya kan? Maka buatlah dirimu dari mulai sekarang, ya. Belum dibilang kamu itu gagal, tapi kamu tahu nggak kalau disemat, ya, disemat, orang tahu nggak kalau nyematin ini di baju, ditempelin, diiniin, tersemat lah itu di sini. Kamu pelakor, coba itu dirubah. Sematan itu ke kamu tuh coba dirubah. Dengan apa? Tentunya dengan grow up, change your character. Ya, dalil-dalil yang melibatkan agama tetapi nggak sinkron, gak usah kamu ucapin. Nggak, kamu lihat banyak orang yang nikah 50 kali juga nggak bawa agama, ya kan? Kasihan kamu jadi dibully orang. Kamu walaupun saya sebenarnya geram lihat kamu, tapi kamu tuh ibu ini daripada cucu saya, ya. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah terpisah. Memang kamu sekarang bukan lagi dari kehidupannya Virgon, tapi kehidupan anak-anak yang 3 itu kamu harus ada di mendampingi. Saya pun harus ada, Virgon pun harus ada. Karena kita nggak bisa menghindar dari itu, gitu loh. Ini nasihat untuk kamu biar kakimu nggak akan terjerembab di kemudian hari, ya kan? Jalanlah baik-baik, kan gitu. Biar ini tsunami yang sekarang ini kamu buatlah itu untuk sesi pembelajaran hidup yang paling mahal. Itu gak bisa dibeli. Supaya kamu di kemudian hari, siapa tahu kamu nanti dapat lagi suami, punya anak lagi. Ya kan? Ketika saya bicara kayak begini, bermanfaat untuk kamu. Ya kan? Aku sih gak kepengen, bukan minta supaya dilihat orang, wah maminya Virgon keren ini. Gak perlu untuk saya. Kamu berubah aja, saya udah terima kasih sama Tuhan. Demi cucu ya. Ya. Sedikit aku penasaran sama ini kan Mami lumayan keras ya untuk menentang Virgon menikah. Selain tadi Mami bilang lifestyle lah, apa kan ada feeling seorang ibu bahwa ini perempuan tidak cocok untuk Virgon gitu, bukan orang yang tepat gitu. Apa sih, aku masih penasaran gitu. Kan saya yang tahu akhlak anak saya kayak apa. Oke. Saya lihat karakter anak ini gak matching. Landasan itu yang saya ucapkan. Kan tapi seiring ketika sudah menjadi seorang ibu, pasti kan ada banyak perubahan dong, Mami. Banyak perubahan, tapi bukan perubahan untuk yang apa ya, nature, bukan. Tapi memang uang itu segala-galanya merubah sikap orang. Ketika nggak punya uang kita sabar dan menanti. Begitu kita punya uang jadi kurang ajar. Maksudnya gimana nih yang terjadi? Jadi sombong, jadi so high class. Oh. Jangan begitu, ya. Okay. Semua orang menjalani hidup ini, ya kan. Ada yang dari dasar. Hari ini kau maki-maki orang, kau hina-hina orang. Belum tahu 5 tahun lagi dia pemilik apa namanya itu, lapangan terbang yang untuk pesawat tempur. Kan kita nggak tahu. Iya, yeah. Atau tiba-tiba dia yang punya perusahaan minyak terlebar di dunia. Ternyata dia CEO perusahaan apa gitu kan. Gitu. Ya kan kayak di Dacin gitu kan ya. Abis kau hina-hina gitu kan. Ini kan kemarin juga Virgon jatuhnya kan abis dihina-hina nih. Sekarang berbalik nih. Gitu kondisinya. Nah itu makanya kita nggak tahu ya kan. Apa dan bagaimana. Kalau Tuhan sudah berkehendak kun fayakun. Lu nggak bisa bilang enggak Tuhan ntar dulu ya. Nggak bisa. Ya kan. Kata Tuhan udah Jangan suka lah bawa-bawa nama Tuhan, tapi kamu bohong.
Ya kan, yang kamu ucap-ucap itu hanya sekedar menyenangkan hatimu, ngumpetin kesalahanmu, nggak boleh begitu. Yuk berubah, ya kan? Biar kamu juga terlihat di depan anak-anakmu ini, aduh, ibu yang oke loh, yang luar biasa loh, gitu. Semua orang punya kesalahan, ya kan? Nggak ada orang yang bersih dari kesalahan. Ini masih jadi daging, masih punya kemauan, pasti ada kesalahan. Tapi kalau menurut Mami sendiri nih, ini kan nasi sudah menjadi bubur, ya kan? Aku tahu perasaan Mami, di satu sisi Mami ada rasa geram, tapi Mami juga udah nggak bisa apa-apa lagi karena ada cucu di situ kan. Jadi dari tadi Mami menahan emosi itu aku tahu banget gitu. Cuman karena cucu lah yang Mami akhirnya bisa mengerem perasaan geram itu gitu. Nah, ada gak sih menurut Mami, gak bisa dipungkiri pasti Mami juga berpikir dong, demi kebaikan cucu-cucu, ada gak sih situasi atau cara untuk merubah situasi dia sekarang ini? Ini kan tadi Mami ngasih nasihat atau cara gitu, dengan kondisi dia yang sekarang. Kalau aku gini aja, berjalannya waktu, dia akan menikmati apa yang dia buat sekarang ini. Semoga, positif negatif apapun itu. Apapun itu. Oke. Semoga itu yang membangkitkan kamu untuk bangun kembali menjadi orang baik. Landasan itu, karena itu hidup yang kita jalani itu perih luar biasa. Ya, bagaimana kalau kamu nggak terselamatkan, harus kamu gunakan baju orange, ya kan? Jadilah kamu baik. Ada kemungkinan Tuhan izinkan itu terjadi sama diri kamu supaya ada banyak sesi pembelajaran hidup yang akan kau petik di dalamnya. Supaya kamu jadi orang yang lebih wow, orang yang lebih oke di kemudian hari untuk anak-anakmu, untuk keluarga. Kita nggak tahu. Tadi saya bilang hari ini bisa orang berbuat salah, besok kita melakukan kesalahan, kan gitu. Yeah. Nah, kita sih cuman bisanya kamu berubah, yuk kamu grow up. Tentunya di hal yang positif, bukan lagi karena kalau ketika kau mengadakan lifestyle-mu, aku nggak perlu cerita lifestyle apa yang sudah pernah kau lakukan untuk ini. Tapi kan kau tahu tujuanku, kalimatku apa saja yang pernah kau bikin, ya kan? Nah, itu rubah supaya apa? Supaya terlihat kau tumbuh dan baik di mata anak-anakmu di kemudian hari. Nah, bertepatan tanggal 15 Januari kemarin, aku ngelihat Virgon merilis single. Ya. Nah, pas banget nih. Ada judul lagi nih, lagu judulnya itu Cinta Tak Tergapai. Ini Mami yang nulis? Iya. Ceritanya tentang apa itu Mami? Kalau misalnya boleh tahu. Kan sih, ini single Mami juga. Mami yang nyanyi sendiri. Nyanyi sendiri, cipta sendiri. Apa inspirasinya atau ceritanya apa sih di dalam lagu ini? Ini sih cerita hati yang sudah lama tertutup. Kemudian ada sebersit sinar datang untuk ini getaran itu ada gitu. Terus kemudian berjalannya waktu kita melihat orang tersebut bukanlah orang normal, tidak satu frekuensi. Oke. Tidak satu frekuensi, sehingga saya bilang di situ kalau memang waktu rindu itu datang, ya kan, namanya rindu ya, air mata apa semua diperaskan gitu. Ya. Walaupun saya hidup dalam bucin itu maksudnya budak cinta. Di kalimat itu kan meskipun cinta menghimpit jiwa, itu kan bucin itu. Meskipun cinta menghimpit jiwa itu sesak itu Mi. Sesak itu. Meskipun cinta menghimpit jiwa, kan itu ininya kan. Dengar syair laguku berkata, karena bibir tak mampu cerita, kau simpan dia cinta sesama. Paham? Ya. Haruskah ku bersaing dengan dirinya? Mana mungkin. Pengalaman hidup saya. Oh oke. Pengalaman hidup Mami ternyata. Pada zaman masanya. Pada zaman masanya ya oke. Boleh dong sedikit deh dinyanyiin nih biar tadi kan cuma tis-tis doang nih. Nyanyiin sedikit. Tapi Egy juga hafal lagunya ini.
Sedikit. Sedikit. Oke, Mami dulu deh, Mami dulu. Ketika kita bersama, dan jantung pun bicara. Nah, aku agak ini ya, pelita hatiku, namun sebersih cinta di dada menyapa, mendung menyelimuti air mata, ketika cinta datang menyapa. Pokoknya gitu deh, refnya. Refnya nih. Alam tenggelam karam di laut rasa, tak mungkin ku layarkan bahtera, karena cinta menghimpit jiwa. Dengar syair laguku berkata, karena bibir tak mampu cerita, kau simpan dia cinta sesama. Haruskah ku bersaing dengan dirinya? Mana mungkin. Haruskah ku bersaing dengan dirinya? Mana mungkin. Jadi itu ada ceritanya. Dulu aku punya seorang kekasih. Yang Ini bukan Bapaknya Virgon ya? Bukan. Oh, setelah itu? punya seorang kekasih. Aku hidup 3 tahun sama dia. Kemudian dia sesama seniman juga sama aku. Dia pergi ninggalin aku. Pertama kali dia bilang dia manggung ke Amerika. Nah, masih pulang tuh. Kedua kalinya berangkat sama Nia dan Niati. Udah gak pulang lagi. Gak pulang lagi. Kemudian sebelum sama saya itu dia pacaran sama cewek penyanyi. Penyanyi dangdut. Nah, lama-lama dia di sana, aku udah kehilangan arah, kehilangan ini, udah nggak bisa dihubungin, udah nggak, ya udah gitu deh modelannya gitu. Udah nge-ghosting lah ibaratnya. Gitu. Padahal pacaran resmi ya? LDR. Enggak, maksudnya 3 tahun sama-sama kan? Iya. LDR. Terus bisa sebulan di Amerika dia nggak ini, terus nggak, handphone mati, kayaknya udah diganti nomornya. Kemudian berjalannya waktu, aku dengar dia nikah karena mau cari Green card. Ya, green card. Oh. Nikahnya sama sesama. What this? Kau simpan dia cinta sesama. Haruskah aku bersaing dengan dirinya? Mana mungkin. Jadi mau cerita sama aku ya kan, biar orang itu bisa netap di negara dia. Iya, Dia iya. mengadakan menikah Iya, sama satu jenis biar dapat green card itu. Patah hati gak, Mi? Kalau gue udah biasa, patah jantung udah biasa buat gue. Nggak ngaruh lagi, udah. Tapi Mi, untuk kedepannya, ini kan berarti settingan udah selesai. Bisa kembali ke habitatnya masing-masing. Iya, benar. Ya kan, ke ekosistemnya masing-masing. Kalau ini mah dari dulu gue anggap udah kayak keluarga gue kalau dia. Iya. Tadi juga waktu pas di awal juga lagi benerin baju Mami. Iya. Udah kelihatan emang sesayang itu sebagai anak sendiri gitu ngeliat Egy gitu kan. Berarti kuat juga ya kalian menahan untuk bisa. Dulu panggilannya apa waktu settingan? Dia panggil aku disingkat namaku sama dia, Eva Manurung kan. Eman itu kan Eva Manurung. Dia kan Egy, aku panggil Ego. Ego Dia ada filmnya kayak orang bego-bego. Ya aku kan waktu zamannya nggak ada romantis. Aku kalau main sinetron Bang, pasti aku menjadi peran itu jadi anak ABK. Anak berkebutuhan khusus. Oke. Ya betul, kayak Cecep. Cecepnya Anjasmara ya. Kayak model begitu. Itu aku di TVRI dapat peran utama, terus di SCTV juga ada gitu. Terus bahkan layar lebar juga aku dimainin juga Bang, peran jadi anak BK, karakter aku.
Dan aku juga mau minta maaf lagi sama ayah angkat aku, Kak Aditya Gumai. Aku panggilan Babe kan, manggil Babe ya. Iya. Manggil ayah itu Babe. Be, maafin aku ya Be. Mungkin 2 tahun kemarin Babe malu lihat aku sama Mami Eva settingan. Mungkin ibu-ibu sanggar banyak bertanya ke Babe, Kak Adit itu Egi beneran pacaran. Nah mungkin sempet ya Babe malu lihat aku settingan sama Mami. Karena satu hal, aku ingin ngebantu Mami Be gitu. Dan ini klarifikasi dan aku minta maaf sedalam-dalamnya untuk Babe dan Pak Rudi yang sering calling aku untuk main sinetron. Sini sudah aku kelarkan. Utarain ya, udah diklarifikasi ya. Klarifikasikan gitu. Aku minta maaf sedalam-dalamnya. Mungkin ya kecewa sama aku saat itu. Satu lagi, Mi, sorry. Dengan adanya kasus dari mantan mantu Mami ini, Mami ketika ketemu sama Virgon, ada nggak omongan Virgon apa gitu? Apakah Virgon minta maaf ke Mami? Dia bukan orang yang kayak begitu modelnya. Bukan yang orang suka ngebahas. Paling kalau ngebahas, udah ini kita harus bagaimana nih. Gitu. Dan dia bukan orang yang gampang bicara kayak gitu. Lihat aja, selama ada kasus pernah nggak dibicara? Enggak, sama sekali. Karena dia tahu ketika dia bersuara, dia orangnya lurus-lurus kayak saya juga, cepet. Maka di kemudian hari apa ibu sama ayahnya kayak modelin begitu, jadi apa sih anak-anaknya? Ya kan? Bukan karena dia takut, yang dijagain anak-anaknya semua. Iya. Gak ada hubungannya sama orang-orang kan gitu. Ngapain dia takut nggak dikasih makan gak ini? Tapi yang dijaga ya itu turunannya itu yang 3 itu. Pegel hati, pegel pikiran, pegel semua, pegel badan, pegel duit. Oke. Nih, tapi kalau ngomongin tentang lagu, ini kan berarti Mami selama ini memang sebagai seorang pekerja seni juga kan? Ya kan? Saya penyanyi, pencipta lagu, ya, penata vokal, guru vokal. Ini aku lagi diajar sama Mami. Oh ya? Penata vokal. Oh. Aku bikin lagu sendiri karena kan ayah kan pencipta sutradara kan ayah. Buat lagu, buat film, buat sinetron kan ayah kan itu. Aku belajar dari ayah. Akhirnya aku ada bikin lagu karena aku nulis dan yang lagi nata suara aku Mami biar aku bisa pas di ituannya. Nih, kalau problemnya buta nada bisa ditolong nggak, Mi? Kalau fals kan bisa tuh. Ini buta nada bisa ditolong nggak? Buta nada yang gimana dulu dong? Ini kayak saya. Kalau nyanyi buta nada saya. Lo nada buta kalau rasa bisa mengaplikasikan gak jadi masalah. Feel. Iya nggak bisa. Tiba-tiba melihat secercah harapan gue. Siapa tahu gue duet sama Virgon abis ini ya kan? Iya nggak bisa. Bisa. Yang nggak bisa ditipu itu musikalitas. Ketika chord dipencet dari D, kamu tidak bisa menyamakan, mengaplikasikan di ini kamu, di vokal kamu dengan D, itu namanya kamu buta sama sekali. Ya itu saya. Itu saya. Masa sih? Sumpah. Seriusan Bang? Nanti aja dibahasnya nih. Aib. Oke, what's next, Egi? Kedepannya? Kedepannya tuh aku ingin berkarir lagi. Apalagi sekarang Mami Eva mau nata aku untuk di dunia musik. Mudah-mudahan untuk kalian semua. Bayar harga, Cin. Nah, yoi. Bayar harga. Enggak semua ya apa nih yang kayak Egi tahun 2026 yang kayak Egi ingin buat gebrakan apa. Aku ngeluarin single baru. Single baru? Ya. Oke, dinanti itu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan aku yang ciptaan lagu sendiri. Mudah-mudahan kalian semua suka. Amin. Oke, kalau untuk Mami sendiri nih. Harapan Mami untuk Virgon dan juga cucu-cucu apa nih? Harapannya semua jadi baik. Amin. Berjalannya waktu semua saling introspeksi diri. Karena aku gak bisa juga bilang semuanya kelakuan anakku bagus dan baik. Tapi aku pun gak bisa menjamin kelakuanku bagus dan baik. Ya, sama-sama belajar, sama-sama introspeksi diri, sama-sama melakukan yang baik supaya terlihatlah bahwa kita tuh baik di mata orang dan terlihatlah di kemudian hari anak-anak ini jadi baik. Amin. Untuk penutup kan ini guru vokal, penata vokalnya, muridnya, duet dong nyanyi lagu apa aja bebas sebagai penutup. Lagu Star aja ya.
Nah, itu aja tuh dangdut yang kamu suka ini. Jangan itu lagu Bang Cirebon aja. Ya serah. Mami duluan nanti. Starla, boleh. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang buat aku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis terukir lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan amat panjang puisi yang ku jalani cinta ini. Aku nggak hafal Bang. Oh liriknya? Iya. Iya, telah habis sudah cinta ini. Kayaknya gue kerendahan ya. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Best. Kalau aku sama Mami aku ketinggian Bang, nggak bisa Bang. Iya. Mami Eva and Egy.